Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du, kita masuk ke pembahasan tentang ini ya, furudul ghusli ya. Kepaduannya mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini ialah sebuah fasal furudul ghusli, adapun fardu-fardunya mandi isnani ialah ada dua hal. An-niyatu, pertama niat, wa ta'mimul badani, dan meratakan badan bil ma'i dengan air. Jadi kepaduannya mandi itu cuma dua ya. Satu niat, kedua membasahi semua badan dengan air ya. Seperti itu. Nah, kita bahas dari aspek fikhiyahnya dulu. Nah, di sini fardul ghusli ini kepaduannya mandi, artinya yang wajib dilakukan ketika mandi besar ataupun mandi sunnah ya, mandi wajib atau mandi sunnah itu pertama niat, kedua menyampaikan air ya, atau mau meratakan air ke seluruh badan. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, itu niat. Nah, jadi kalau kita mandi besar, atau mandi wajib, atau mandi sunnah, pertama harus ada niatnya dulu. Kalau niat mandi besar apa? Nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari, itu yang umum ya. Atau nawaitul ghusla raf'il janabah bisa model seperti itu, tapi yang di umum kita digunakan itu nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Cukup niat seperti itu. Nah, niat ini dinyatakan ketika air pertama kali nyampe ke badan. Terserah mau dari bawah, kalau kita sepertinya posisinya dingin pagi-pagi, dari kaki dulu lah mandi besarnya, boleh. Ambil gayung, begitu air nyampe ke badan, ke kaki, misalnya dari bawah dulu, niat di hati, nawaitul ghusla raf'il akbari lillahi ta'ala, udah cukup, begitu boleh. Atau basuhnya dari kepala dulu bisa, seperti itu. Dari tengah dulu badan bisa, asal ketika air itu pertama kali nyampe ke badan kita, disitulah niat dinyatakan, seperti itu ya. Itu fardunya mandi itu cuma dua doang. Jadi kalau kita lagi mandi janabah nih sepertinya, punya hadas besar, udah tinggal mandi aja. Syaratnya fardunya cuma dua doang. Cuma niat, terus air diratain ke seluruh badan. Ya baik kulit, rambut, kuku, lipatan-lipatan yang kira-kira susah atau dikira-kira air itu agak susah nyampainya, ya kita iniin, kita sampaikan air tersebut di ketiak, pundak, leher, selangkangan, apa namanya, lipatan pantat, segala macam. Pokoknya yang susah-susah itu kita gimana caranya air itu sampai ke tempat-tempat tersebut. Seperti itu ya. Itu kita ngomong fardunya. Cuma dua fardu itu. Nah, terus kalau kaifiat kesunahannya gimana? Nah, ini kita ngomong fardu, tapi keseluruhan mandi besar itu, atau mandi besar atau mandi sunah itu seperti apa yang baik kesunahannya? Kesunahannya yang pertama, pertama ini ya,
sebelum kita mandi besar kita pastikan dulu di badan kita tuh tidak ada najis atau kotoran atau hal lain yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Dibuangin dulu kalau ada kotoran, dibuangin, kalau ada bekas apa dibuangin. Pokoknya sebelum mandi itu dibersihin dulu. Ini ada kotoran sih nempel, buang. Ada bekas minyak, dibuang dulu. Jadi jangan sampai nanti pas mandi airnya nggak nyampe ke kulit. Seperti itu ya. Yang kedua, baca bismillah, ngadap kiblat, baca bismillah. Kalau bisa siwak. Ya kan? Terus cuci tangan, bersihin tangan. Nah, kalau kita sudah berhadas atau kita sudah jima atau apa gitu ya, itu bersihin dulu area farjinya kita. Ini kalau wanita ya vaginanya, area luarnya dan sekitarnya. Kalau laki ya penis di sekitarnya ya. Nah, selanjutnya apa? Wudhu. Wudhu dulu. Wudhu dengan sempurna. Wudhu. Nah, setelah wudhu baru nih fardu niat. Nah, ini rangkaian yang dari mulai menghilangkan najis, dari rubuh, terus menghadap kiblat, bismillah, siwak, bersihin telapak tangan, terus wudhu, itu masih rangkaian kesunahan. Belum masuk ke fardunya mandi. Nah, fardunya mandi ini yang barusan, yang dua ini. Nah, barulah setelah itu, setelah beres semua, badan siap, wudhu udah, barulah mandi. Set ngalirin air ke sunnahnya dari atas, dari kepala. Terus ketika air nyampe kepala, niatlah di situ. Set. Udah. Dari air yang ada semua itu, gimana caranya air itu harus kebasuh semua nih badan kita nih. Zahirnya ya. Baik rambutnya, kulit, sepertinya ada jenggot ya, gimana caranya? Digosok-gosok jenggot semua ya. Janggut, jambang, kepala. Pokoknya yang berbentuk kulit, kuku, rambut, itu harus kebasuh semua, harus basah semua. Digosok-gosok gini. Ya, itu urutan mandi wajib seperti itu. Urutan sunahnya ya, kaifiat cara mandi yang benar. Bukan yang berarti kalau tidak melakukan itu tidak sah mandinya. Enggak. Mandi mah sah aja kalau rukunya tercukupi. Yang sunah-sunahnya nggak dikerjain juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman kita kalau pengen mendapat kesunahan yang bagus, kaifiatnya itu bersihin dulu dari kotoran badan kita, mandinya ngadep kiblat, baca basmalah, siwak dulu, cuci tangan, kumur-kumur, istinsak, hampir kayak wudhu lah. Terus itu wudhu. Itu. Ya, sebelum wudhu itu kan biasanya bersihin dulu lah. Kalau kita habis jima ya, kalau perempuan farjinya area sekitar farji, kalau laki-laki area sekitar penis, kayak gitu. Nah, ketika sudah wudhu barulah mandi. Fardunya di sini. Jadi rangkaian dari mulai bersihin sampai wudhu itu rangkaian kaifiat kesunahan aja. Intinya bukan di situ. Intinya ketika kita niat, airnya diturunin ke seluruh badan, nah itu di situ intinya di situ. Kalau rangkaian yang tadi itu nggak dikerjain boleh nggak? Boleh. Yang penting mah mandi mah dua doang, niat sama seluruh badan dibasuh sama air. Itu aja intinya mah. Cuman kalau kita mau ngejar kesunahan ya rangkaiannya
yang dari awal sampai selesai itu dikerjakan seperti itu. Jadi kita harus bedakan ya, mana rangkaian sunnah, mana yang wajib. Tapi kalau dia dianggap, kalau rangkaian sunnahnya terlalu beribet, udah keburu dingin, pengen yang ngambil yang wajibnya aja, datang ke masuk kamar mandi langsung jebur, langsung bersihin badan terus niat sambil bersihin badan si air dimasukin diratain ke seluruh badan ya sudah itu juga sah seperti itu. Posisi kayak gitu aja sah nggak benernya, nggak usah rangkaian itu juga bisa. Cuman kalau kita mau ngambil kesunahan kaifiatnya ya seperti itu. Ngilangin dulu kotorannya, hadap kiblat, basmalah, siwak, kumur, istinsak, ya, basuh telapak tangan, kemudian wudhu dulu, baru itu kita masuk ke fardu mandinya. Niat sambil meratakan atau mengalirkan air ke seluruh badan, seperti itu, ya. Mandi. Nah, terus ada pertanyaan, boleh nggak setelah mandi besar langsung sholat, nggak wudhu dulu? Boleh. Karena mandi besar udah bisa membolehkan untuk sholat tanpa wudhu. Kecuali dengan syarat ketika mandinya tidak ada hal yang membatalkan wudhu. Contoh, kalau lagi mandi besar malah kentut, ya nggak bisa. Walaupun udah mandi gede, tetap harus wudhu dulu sebelum sholat. Lagi mandi besar, megang kemaluan secara langsung tanpa ada penghalang, ya itu juga membatalkan wudhu. Nggak bisa, harus wudhu lagi setelah mandi. Kecuali kalau pas mandinya tidak kentut, tidak memegang kemaluan secara langsung, artinya pakai penghalang, pakai kain atau plastik, itu nggak masalah, nggak usah wudhu dulu, langsung sholat bisa, seperti itu. Asal ketika mandi, kita mandi besar nih, tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan ke wudhu, seperti itu. Boleh ya? Gitu, ada pertanyaan sering keluar seperti itu. Boleh saja, asal ketika mandi tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau ketika mandi besar ada hal-hal yang membatalkan wudhu seperti kentut atau memegang kemaluan secara langsung, ya mau nggak mau setelah mandi besar harus wudhu dulu sebelum sholat, seperti itu ya. Oke, nah itu kaifiatnya mandi besar atau mandi sunnah. Mandi sunnah ya seperti apa ya, kayak mandi sholat id, mandi sholat jumat, ya kan, mau gerhana, mau setelah memandikan mayat juga sunnahnya mandi lagi, seperti itu. Nah, kesunahannya gimana? Kesunahan kan ini ada fardu mandi, fardunya mandi, sunahnya ada nggak? Ada. Sunahnya seperti apa? Yang udah saya jelaskan tadi, yang sudah saya praktekkan. Menghilangkan kotoran itu sunah sebelum mandi ya. Menghadap kiblat, basmalah, siwak, kumur-kumur. Terus semacam istinsak, basuh telapak tangan, itu termasuk sunah-sunah wudhu juga. Termasuk sunah gitu. Sunah-sunah sebelum mandi besar. Jadi sebenarnya banyak sih. Banyak sunah-sunahnya ya. Mau mendahulukan yang sebelah kanan, menggosok-gosokkan ini kulit gitu ya. Banyak ya. Rambutnya di sela-sela gini digosok-gosok biar airnya masuk merata ke kulit rambut. Banyak. Itu juga sunnah. Terus ada yang dimakruhin, ada. Segala sesuatu yang dimakruhkan ketika wudhu itu makruh ketika mandi. Itu aja. Kayak menjeda ya. Menjeda mandi nggak langsung diselesaikan.
nggak mualah gitu ya, nggak langsung diselesaikan. Kemana dulu, nyantai dulu nggak bisa, mandi harus selesai kan. Berarti baru kepalanya doang, nyantai dulu, nggak bisa. Nggak boleh gitu, makruh itu ya. Habis baru kepalanya basah, yang tangan belum apa belum, ngerokok dulu, itu makruh ya. Harus cepat, harus terus menerus sehingga air bisa nyampe ke seluruh badan. Seperti itu contoh. Airnya juga yang dipakai berlebihan gitu. Mentang-mentang ada air banyak, gebur. Itu makruh, melebihi apa yang dibutuhkan. Itu makruh tuh. Kalau membasuh lebih dari 3 kali artinya cukup nih. 1 kali sempurna boleh, udah cukup. Dan ternyata masih kurang gitu. Nggak bisa. Itu makruh kayak gitu. Bukan berarti batal ya, makruh tuh nggak nyampe batal. Cuma sesuatu yang dihindari. Ya, seperti itu. Ya, dari pembahasan mandi besar ini kita harus tahu bahwa Islam ini sangat memperhatikan kebersihan ya. Jika sudah berhadas, apalagi hadas besar, ya harus mandi. Dikasih tahu kaifiatnya yang tadi saya sebutkan seperti ini. Rangkaian kaifiat sunnahnya. Yang wajibnya, fardunya dikasih tahu. Sederhana itu sebenarnya. Kalau kaifiat dari sunnah itu terlalu lama, dingin, langsung aja yang wajibnya, cukup seperti itu aja. Tinggal niat, udah ngalirin air ke seluruh badan. Udah cukup, udah sah itu mandi besarnya seperti itu. Gak usah wudhu dulu, gak usah ini rangkaian kesunahan, gak usah. Yang penting niat, basahin air badan kita seluruhnya, udah gitu doang, cukup sah mandinya, sah kita sholat, sah gitu aja. Kalau kita mau ngambil kepaduannya aja, kecuali kalau mau ngambil kesunahannya juga dapat, ya dimulai dari menghilangkan dulu najis dari badan kita, bismillah, siwak, telapak tangan, kumur-kumur, wudhu dulu sebelum mandi. Itu rangkaian kesunahannya kalau mau dipakai semua. Kalau nggak mau dipakai, ngambil yang wajib-wajibnya aja, ya cuma 2. Niat, terus meratakan badan dengan air. Dah, gitu aja. Udah cukup. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang gimana kalau ada hal-hal yang dalam masalah air terutama ya, yang mukhalid, yang menyampuri cara sabun gimana. Nah, diusahakan ya. Mandi wajib itu tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai sampo. Jadi gimana caranya? Bisa 2 cara. Mandi wajib dulu semua. Pokoknya niat, basuhin badan, seluruh badan pakai air, udah selesai, baru sampoan, baru sabunan. Seperti itu. Atau harus dibalik. Sampoan dulu sampai bersih, sabunan dulu sampai bersih, gak usah niat dulu. Setelah bersih semua baru niat mandi wajib. Itu juga bisa. Jangan dibuat susah ya, bisa aja. Yang penting fardunya mandi, yang 2 itu niat sama mengalirkan air ke seluruh badan itu terpenuhi. Udah 2 itu aja yang jadi patokan. Sisanya mau dipakai mangga, kalau nggak pakai ya nggak apa-apa. Tetap sah mandinya. Artinya kita ya bisa sholat, bisa ngelakuin yang lain, ibadah yang lain. Seperti itu. Ya, saya kira cukup ya untuk pembahasan tentang mandi ya. Sekarang jadi kita lihat dari segi atau aspek nahwiyah sama sorfiyah ya. Nahwiyah dulu. Faslun ya hadza, faslun ya hadza, ini mubtada'nya mahdzuf. Faslun ini khabar. Furudul gusli, furudun mubtada nih ya, mudhof ilaih, isnani khabar mufrad,
Aniyatu badal isnani wa ta'mimul badani, sama juga badal. Ini wawunya wawu atop. Ma'tuf ya. Ma'tuf dari ini aniyah bil ma'iyah jar majrur. Ini mudhaf ilaih sama ada. Sorofiyahnya ya furudul gusli, ini wazannya sim jama taksir ya. Fardun, furudun, fu'ulun ya. Guslun. Ini gusli ini ya masdar isnani. Adad aniyatun asdar ta'mimul badani ini amimu ta'miman fa'alai fa'ilu taf'ilan amimu ta'miman. Nah, ini berarti selesai mazid ya. Badani sama ini masdar bilma'i masdar. Udah cukup. Ya cukup ya untuk hitungan. Karena pendek nih kalimatnya, sedikit pembahasan dari aspek nahwu sama sorofnya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.